Welcome back to Say Yes, Not Sercast. Ya, Mas Ya. Giovanni, kita ketemu lagi ya. Ya, kembali ke podcast. Ya, podcast kecintaan anak muda inilah ya. Ya, kita sudah berganti setup sekarang lebih proper lah. Lebih proper, lebih baik lah ya daripada yang kemarin. Nah, hari ini kan kita kan gabut ya Mas ya. Gabut banget. Enaknya tuh bahas orang sukses gak sih Mas? Ya itu juga menginspirasi muda-mudi Oh. zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang kan dikit-dikit patah hati Ya, gitu kan. daripada mikirin patah hati, mending mikirin masa depan. Masa depan biar sukses ya Mas ya. Hari ini kita akan kedatangan bintang tamu ya Mas ya. Ya, spesial sekali ini. Spesial sekali nih, sangat Ya, ditunggu-tunggu. Iya. Dari Betul jauh. sekali. Dari jauh ya, dari Ambarawa ke Salatiga. Kita sambut Pak Iya. Ismadi. Ya, selamat datang Pak. Datang Pak Ismadi. Ya. Teng tereng. Ya, ini kan Pak Ismadi kan kita lihat tuh punya bisnis ya Pak ya. Ya bisnis kecil-kecilan turun temurun. Bisnis di bidang kuliner ya Pak kalau tidak salah. Ya betul, kebetulan kita di bidang kuliner. Nama bisnisnya itu kemarin saya searching ya di Google itu, saya lihat menu terbaik di Ambarawa itu di Gudaryo itu masuk Pak. Jadi ada 15 gitu, itu masuk salah satunya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saya dengar itu punya Pak Ismadi. Betul, kita Hmm. hanya meneruskan dari orang tua. Penerus ya Pak ya. Nah itu tuh sejarahnya gimana Pak? Kalau sejarah berdirinya itu kurang lebih di tahun 1960-an itu. 1960. Iya. Sudah Jadi sangat saya- lama sekali. Sama si kecil itu kan awalnya itu kan ibu itu kan dari belakang. Dari belakang dulu jualan bubur Bubur dulu. rames, awalnya bubur rames ya, tapi sudah ada identik dengan gudegnya gitu. Identik dengan gudeg. Ya, Udah ada gudegnya, Pak. sekitar tahun 60 berapa itu jualan di depan, terus tahun 67 baru bisa kita menggunakan yang di depan, rumah di depan itu bisa digunakan jualan. Oke. Terus kok kepikiran jualan gudeg aja itu gimana Pak? Nah itu dari itu kita hanya meneruskan saja. Jadi mungkin karena apa ya, bapak orang Jogja, ibu orang Klaten itu ya. Jika ambilnya gudeg, kebetulan beliau itu di Klaten, jadi ambilnya di tengah. Gudeg itu unik gitu. Unik. Tidak seperti gudeg Jogja, manis sekali, tidak ada asinnya juga. Gitu. Jadi punya ciri khas tersendiri. Oke. Apa ya Pak, kayak yang membuat awal mula gudeg ini menjadi lebih laris di kalangan Ambarawa itu? Karena dulu mungkin yang jual itu belum banyak. Belum banyak. Iya, dari sepanjang jalan pemuda itu bisa dihitung itu yang jual. Berarti emang salah satu pelopor lah yang Ya, di Ambarawa itu. di Ambarawa. Jadi Makanan tradisional. apa ya, kalau dibilang ya masuk yang paling tua juga jualan di situ. Legend atau apa itu. Legend. Kemarin kan saya sempat survei Pak. Nah itu tuh saya lihat ada yang dipajang itu rumah makan perunggu gitu Pak. Itu penghargaan ya Pak? Iya, itu dulu penghargaan dari Bapak Bupati. Berarti Bapak Bupati pun tahu ya Pak? Tahu kadang Ada itu juga Bapak Bupati. Kadang kalau pas kunjungan ke Ambarawa juga mampir di situ. Berarti lumayan ikonik juga ya. Buat Ya, kayak memori bagi orang-orang kan jadi teringat gitu. betul. Itu juga letaknya strategis loh, Mas, di nggak terlalu pinggir kota tapi juga nggak terlalu tengah kota. Jadi ini kalau ada orang lewat itu ya pasti lihat lah, kelihatan dari jalan juga. Itu berarti udah lama banget ya Pak ya? Sudah lama sekali. Sejak saya kecil itu. Dan kalau pas apa ya, momen liburan seperti ini
momen Lebaran itu kayak untuk reuni orang-orang tua yang mungkin dia kerja di luar kota ataupun anaknya dari kecil sudah besar pulang diajak makan sih. mampir zaman dulu gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan ini kan zaman semakin berkembang tuh Pak. Kalau makanan tradisional itu biasanya agak kegeser sama makanan zaman sekarang yang makin aneh-aneh tuh Pak. Ya betul. Nah, itu kira-kira gimana Pak caranya Bapak untuk apa Lebih konsisten lah. lebih konsisten maksudnya Cara- dalam hal mempertahankan bisnisnya Bapak. Kalau untuk mempertahankan sih kita ya ikuti aja dinamika perkembangan zaman ini. Seperti kalau sekarang ada kayak GoFood, Iya. Jadi pakai pesan antar pun pesan antar gitu Pak. akan kita ikuti. Hmm. Ya, walaupun tidak seramai dulu, tapi juga tidak sesepi lah. Jadi kita masih di tengah, masih bertahan seperti itu. Kalau dari kayak dari segi keuntungan gitu, apakah apa ya di tahun-tahun awal kayak langsung balik modal atau berapa tahun kemudian gitu bisa Relatif ya, kalau orang jualan itu kan relatif masih ya. Jadi satu kita untungnya adalah tidak beli makan dulu. Dalam keseharian kita bisa makan kan, anak istri mungkin keluarga pun kita nggak berhitung budget ya. Ada untung lebih baru kita pengennya apa kita beli makanan kan gitu. Itu jadi kayak ya diputar terus hanya itu aja. Keuntungannya diputar saja. Udah. kalau di bidang kuliner ini Bapak Ismadi kayak ada kepikiran ada bisnis baru nggak kayak Ada inovasi baru lah. Pasti ada sedang kita siapkan. oh, Jadi nanti tetap kita mix ya. mix Kita mix, tidak meninggalkan ikonnya gudeg itu tidak kita tinggalkan, cuma durasi waktunya aja yang kita batasi. Kita siapkan. gimana Mas Kenan kayak Ya ini sangat menginspirasi sekali ya. ya, sepertinya anak muda bisa sih kayak mulai terbuka lah buat tentang Mencoba bisnis, peluang-peluang bisnis coba-coba. kuliner gitu kan soalnya tapi emang nggak pendek ya buat waktunya kayak Pasti harus pelan-pelan lah, nggak dan bisa prosesnya sangat lama Sangat nih, lama. dari tahun 60 ya Pak ya 60-an ya. Itu rasanya konsisten ya Pak dari tahun 60 sampai sekarang. Masih konsisten. Alhamdulillah. kayak gitu resep emang dari ibu berarti ya Iya dari ibu. sendiri jadi cari-cari sendiri itu atau ada Dulu. Dari dulu ibu mungkin suka masak. Oh, ya. suka masak. Ya. Mm. Sudah turun temurun ke istri sekarang ya. Mungkin nanti ya ke anak atau apa. oh ya anak itu harus Banyak. kalau anak itu harus nerusin ya Anak kan juga harus Oke. terusin. Apa ya? Sampingan saja enggak apa-apa. oh Tapi harus tetap diterusuri kan gitu kan. Apalagi juga itu kan juga termasuk sebenarnya budaya ya Pak. Bukan budaya sih. Makanan tradisional. Makanan tradisional khas Jogja ada itu. khas Jogja ya Soalnya kan kalau nggak ada yang nerusin juga nanti lama-lama juga bisa hilang tuh Pak. bisa Betul. punah dan kalah sama Harus diurus. Makanan-makanan zaman sekarang. Harus diurus. Jadi anak muda zaman sekarang itu memang seharusnya belajar makanan-makanan tradisional, harus melanjutkan terus ya Pak ya. Ya masuk makan sayur lodeh nggak mau, udah nggak kenal gitu. nah ya Tahunya apa itu fast food atau apa itu? nah ya pas itu malah gak sehat Untuk kesehatan kurang gitu. Iya, cukup kurang lah. berarti gudeg ini kan nggak cuma gudeg tawuran banyak gitu loh pasti Iya. kayak dia punya ada ayam ada telur gitu-gitu kan jadi variatif lebih apa sih menunya lebih ke Indonesia banget gitu nggak terlalu apa sih yang nyegrek banget kayak micin-micin Micin-micin. Oke. Mm. Terima kasih micin. Mas Gana ini suka gudeg gak? Nah, Kalau saya sih dulu pernah nyoba sih Mas.
Ah juga. Iya, pernah nyoba sekali lah. Padahal rumahnya juga rawa ya kok malah. Kapan-kapan saya nyoba. Ya, kawan-kawan juga benar. Nah ini Mas Gio, kira-kira tertarik gak Mas sama gudeg benar ini? Ya tertarik lah soalnya kan apa ya? Salah satu ikon juga dari saya kecil juga sudah tahu. Sudah tahu? Udah tahu saya. Soalnya kan Ambarawa kan kayaknya saya apa ya kayak lihat gudeg tuh emang baru dari gitu kan. Dari kayak tempatnya juga vintage banget kayak masih Masih apa ya, ada Oh. pesona-pesona ya jadi masuk situ klasik kayak kembali ke zaman zaman-zaman dulu. Nah itu ya saya juga itu sih. Sebetulnya pengen kita bongkar untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Cuman masih ada orang-orang tua itu yang menginginkan situasi seperti itu, apa adanya. ya, kalau menurut saya emang masih lebih baik dipertahankan sih soalnya kan Soalnya zaman sekarang malah ya ada beberapa apa restoran-restoran gitu yang makanya malah konsep yang klasik gitu Pak. lebih apa ya Kebutuhan parkir kita hanya PR-nya parkir Oh, aja. iya, parkir. Parkirnya juga agak susah ya Pak. Parkir 1-2 sudah orang kadang lewat, tapi kalau parkir luas tempat nyaman saya kira ya lebih menarik dia akan lebih menarik. soalnya kan kalau gudeg ini kan kadang-kadang orang tuh mikirnya makanan apa sih kayak seperti kan jadi kayak apa ya ini belum apa Nggak cocok di lidah nggak kayak cocok di gitu lidah. Jadi Nggak kan, modern gitu. jadi kan apa ya di depan toko kan biasanya harus Iya. dibeli yang kayak ikonnya apa gitu misalnya untuk makanannya atau apa gitu. Harus ke Jogja dulu, kenalnya lewat Jogja, coba gudeg, baru mencari di daerah. Oh iya. Biasanya seperti itu. Kebanyakan gitu ya Pak. Iya. Jadi orang-orang tuh ada yang tahu dari luar, ada yang tahu dari Iya. Kalau untuk Ambarawa sendiri sih memang sudah tidak asing, karena dari dulu kan ya itu jualan juga pesaing belum banyak, jadi orang Ambarawa pasti tahu. Kalau sekarang yang jualan sudah banyak, itu ada berapa itu 1, 2, 3, ya sekitar 5 mungkin atau 6 sekarang. kalau menurut Pak Isma ini kayak gimana cara lebih bisa apa ya bersaing dalam bisnis gitu buat apa sih biar gudeg Benarga ini lebih apa ya, Lebih menonjol lah Ya, di persaingan pasar. Kita menganggap itu bukan pesaing, bukan kompetitor. Kan? Berarti gudeg sekarang mulai sudah semakin diterima di wilayah Ambarawa, kan yang jual tambah banyak. Nah untuk mengatasi itu ya kita jaga mutu dan kualitasnya. kualitas dan ciri Ya, khasnya nomor itu. satu. Jadi setiap yang penjual mempunyai brand masing-masing, mempunyai ciri masing-masing. Untuk harga kira-kira ada kenaikan nggak Pak? Harga enggak sih masih bertahan. Dan itu ramah kantong ya Pak? Ramah di kantong, di mulut juga ramah itu. Masih relevan sama anak-anak juga sekarang Masih. soalnya kan ya budget pelajar gitu toh soalnya Ya. mau nyobain kayak Takutnya mahal. soalnya kan biasanya kan jarang dilihat kan ini harganya berapa ya Kadang orang-orang juga takut nyoba itu gara-gara itu Pak. Ada yang punya pemikiran seperti itu, masuk situ mahal. Tapi ternyata setelah tahu semua harganya juga masih standar murah. standar ya soalnya kan ya dengan apa sih kualitas dan Mutu juga sebanding sebanding lah, dapat pengalaman yang beda juga. Ya, mungkin kesimpulannya adalah kita kalau mau berbisnis itu harus pelan-pelan ya Mas. ya Harus harus ditekuni. Harus harus ditekuni. Resep harus konsisten. ya konsisten Konsisten ya, kalau perlu di situ kan disiapkan takaran. Jadi biar gak berubah. Terus kalau sekarang yang mungkin
strategi marketing itu ya Oh iya, marketing. sangat utama, walaupun di dalam di pelosok kampung pun kalau marketingnya bagus ya bisa menghasilkan cuan. Lagi online gitu ya. Betul. Wah sekarang susah kalau nggak bisa ngimbangi itu ya hancur dalam sekejap pun bisa karena media. Gitu. Pak Ismadi ini pernah ada halangan nggak Pak? Kalau waktu Kalau suka banyak sekali ya. Apalagi pelanggan kan bisa adanya kayak keunikan. karakternya beda-beda. Orang jualan tuh nih, kalau di sini masih belum seberapa ya. Kalau mungkin di luar Jawa atau mana itu persaingannya kadang yang namanya orang Jawa itu kan kadang nggak tinggal ada Jawanya gitu. Jadi kadang itu aneh gitu mas. Orang lewat gitu berhenti lihat, tahu-tahu dia jalan lagi. Berhenti lihat, jalan lagi. Ada apa Indonesia gitu? Kalau zaman itu dulu ya, wah udah cepet-cepet orang pintar tanya. Oh ternyata kayak ditutup atau apa. Tapi kalau menurut saya sih sekarang realistis saja. Kita realistis. Zaman globalisasi milenial ini ya mutu, kualitas, pelayanan nomor satu. Iya, nomor satu. Baru harga. Kalau dulu itu harga murah banget gitu lah. Ya, kalau sekarang mutu, kualitas, pelayanan. Harga murah juga belum menjamin juga. Menjamin Ditekuni kalau mau usaha. harus sabar juga ya Pak menghadapi pelanggan konsumen gitu ya Pak. Iya, banyak itu karakternya banyak yang nggak mau antri lah, Wah, kalau itu udah marah-marah, ya nggak jadi beli ya sudah biarkan saja tak apa. diikhlaskan gitu ya. Mereka kan pembeli adalah raja, Iya. kita melayani ya harus ya, menempatkan diri sebagai pelayan. Gitu, kan. Sabar gitu. Betul. Pak Ismadi ini kayak apa sih dalam diri itu yang apa ya masih dipertahankan biar apa yang saya lakukan ini tetap berkah gitu loh. Oh masih kita kadang cuma berkah ada tidak perlu apa ya pokoknya kita bungkus saja kasihkan orang. Oh iya. Sudah apa naik dulu ya itu ngajari pager mangkok. Apa itu Pak? Pager mangkok itu ya kita punya makanan tetangga dikasih. Oh. Itu namanya pager Pager mangkok. mangkok itu lebih hebat daripada pager apa itu sekarang itu pager besi itu. Rumah nggak perlu dipageri kalau memang ibadahnya baik ya tetangga ikut bantu jaga. Gitu kan? Iya. Gitu. Berarti harus apa sih? Kayak relasi antar tetangga juga harus baik. Harus, ya harus baik. Ya, menurut saya ini Pak Is ini sungguh sangat menginspirasi ya. Iya sih, inspirasi sekali lah. Juga tadi ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Is itu dijelaskan secara rinci ya Mas. Ya tentang apa sih kita dalam berbisnis itu harus sangat menekuni apa yang Iya, ditekuni. kita suka atau yang apa sih kayak kita tuh kayak menjalani itu tidak boleh dengan apa ya Setengah-setengah. harus dengan ya, totalitas gitu ya. Totalitas. Juga kalau mau apa namanya cari tempat untuk berbisnis juga harus di tempat yang pas. Yang strategis lah maksudnya. Strategis. Banyak orang-orang riwa-riwi gitu ya. Jadi kan orang juga pasti gampang mengenal dengan bisnis kita. Kalau apa ya kayak Pak Ismadi ini kayak ada pesan-pesan nggak sih buat anak-anak muda zaman sekarang biar lebih apa ya terbuka wawasannya tentang dan kuliner apalagi tradisional yang perlu dipertahankan gitu. Ya dicoba aja. Makanan itu sekali-sekali dicoba aja. Jadi kan kadang ada kayak apa ya? Kayak resto atau warung
yang menyediakan makanan tradisional, dicoba aja. Dicoba Makan sayurnya sayur apa itu dinikmati aja. dinikmati. Ya, yang lebih fresh. Langsung pagi dimasak, siang didakar, Ya kayak gitu. malam dan Soalnya kalau nggak fresh kan nanti rasanya jadi kurang gitu. dicoba saja karena kan kadang kan kalau makanan seperti itu kan berapa tahun akan muncul lagi, berapa tahun muncul lagi seperti itu. Dan adik-adik ini sebagai generasi penerus ya, gimana cara menjaga masakan tradisional, terutama ya karena tinggalnya di Jawa ya masakan itu diuluri. Jadikan budaya enggak apa-apa. Setiap event atau apa kasih makanan tradisional. Jangan yang fast food terus gitu. Ya, ya cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih sudah datang, sudah memberikan inspirasi untuk anak Memberikan muda. apa ya beberapa Pesan-pesan juga. pesan-pesan yang apa ya sih yang penting juga lah, maksudnya nggak melulu tentang apa sih, bisnis di sana kan banyak yang kayak toko-toko kayak apa gitu kan, kayak ojek online. Kalau ini kan holiday kan kayak lebih apa ya, ikonik gitu kan, bisa ditangkal di otak masyarakat lah maksudnya kan. Iya. Sekarang kan sudah mulai dimunculkan lagi itu makanan tradisional. Mulai naik lagi ya namanya Iya. Pak. Ya bagus kayak. Dan ya kembali lagi adik-adik ini sebagai garda terdepan Harus untuk menjaga, melestarikan, jadikan itu masakan tradisional itu jadikan warisan budaya. Seperti itu. Ya, mungkin ini Pak Ais kan waktunya juga agak banyak-banyak banget. Oh, iya. Sudah Apalagi harus repot sampai datang ke sini. jauh-jauh Jauh-jauh. ngurus-ngurus juga, masih ada kesibukan lah ya Mas Gio Mas ya. Harus diluangkan. Dan luangkan. Ya. Ya kan? Kapan ketemu dengan adik-adik kan Jadi gak enak. sama-sama belajar. Sama-sama belajar juga penting, apalagi kan sama yang lebih Iya. Lebih berpengalaman kan. bisa. Nah, Ya nanti mungkin saya sama Gio nanti coba datang lagi. silakan diajak temennya nanti dikasih free. Dikasih free. Kalau free gitu kayak kalau Ambil sendiri ya kan sesukanya free. Spesifiknya tempatnya di mana? Tempatnya di Jalan Pemuda nomor 16 Ambarawa. jalan pemuda. Iya. Bawah Polsek Ambarawa itu. Oh ya, nanti incer-incerannya ke saya gitu ya. Iya, Polsek Ambarawa kurang lebih 100 meter itu. Oke, semoga bisnisnya berkembang ya Pak ya. Amin. Lancar lagi banyak Terima kasih pelanggannya. doanya. Amin. Semakin ramai lagi ya Pak ya. Amin. Baik Pak, Ya, terima kasih sudah Terima datang. Makasih ya Pak ya. sudah. Baik, Ya, terima kasih. sudah pamit undur diri ya Pak ya. Ya, itulah tadi guys. Jadi ini tadi kan Pak Ismadi kan juga salah satu orang yang menurut saya sukses di bidang kuliner lah ya. Yang bisa menginspirasi anak zaman sekarang tentang apa sih, apa kuliner yang bisa apa ya, terpikat di hati orang-orang zaman sekarang biar apa sih lebih teringat tentang makanan tradisional. Ya, apalagi itu kan juga salah satu apa warisan lah ya. Ya kayak perlu dilestarikan kan. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita Bapak Ismadi tadi yang ternyata Perjalanannya juga cukup sulit lah ya. ya dari yang diturun temurun dari ibunya, jadi sekarang Dari dulu jualan bubur juga sampai sekarang jualan gudeg. bakal gudeg gitu lumayan. Nah ya. Kayak apa ya, beda apa sih kategori makanan gitu. Tapi kan orang zaman dulu kan kayak lebih apa sih, banyak Yang pengetahuan. simpel-simpel gitu. Simpel-simpel. Sekarang juga harus melestarikan makanan zaman dulu lah. Ya
Ya, gimana menurut kalian guys? Bisa di komen ya kalau kalian ada inspirasi lagi kayak tentang makanan apa yang kalian suka gitu, atau kalian suka gudeg atau enggak kayak Ya, saya kan gudeg kan juga enak tuh pastinya, Enak apalagi lah. gudeg benar ya, ya kalian boleh coba datengin guys. Coba aja gak apa-apa. tipis-tipis ya pastinya kan. Kita kan juga kayak sekali lah seumur hidup gitu. Sekali lah. Ya Ya. mas, kayaknya gitu aja ya buat podcast kali ini. Oke. Dan lumayan lama juga kita ngomong-ngomong. Ya sepertinya ini lebih lama dari yang kemarin ya Mas ya. Oh, soalnya kemarin tuh kita tuh temanya agak Agak sensitif lah. Ya, sensitif, ya. Bullying jadi agak kurang lah. sekarang kan lebih santai, panik juga santai juga. Ya, untung orangnya santai ya Mas. Oh, banyak omong. Jadinya kan kita nih enggak apa tuh? Enggak bingung lah mau nyari topiknya itu. Bapaknya juga interaktif toh. Seru. Ya udah gitu aja buat teman-teman Seikes yang sudah menanti podcast ini, dan sekarang kita Pamit undur tidur diri. diri untuk apa ya? Buat nanti podcast selanjutnya, semoga kalian tetap stay tune di channel Telsa TV. Oke, thank you semuanya. Dadah.